Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi yaitu kelompok yang selalu mencari-cari ayat yang berhubungan dengan tangan Allah, seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, itu kan ayat itu turun ketika mereka, umat Islam melakukan baiat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiat itu, tangan itu bertumpang tindih begitu ya di atas tangan Nabi. Kemudian turunlah ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu yang dimaksud bukan tangan seperti ini, bukan ya, tapi itu adalah bermakna kekuasaan. Ya, ada yang bermakna kekuasaan, ada yang bermakna Allah itu maha mengetahui, ada yang bermakna nikmat Allah, ya. Nikmat Allah itu yang diberikan ke kita itu lebih banyak dari apa yang telah kita lakukan dari seluruh macam ketaatan. Seperti itu. Jadi intinya yadun atau tangan ya bukan seperti apa yang telah dipahami oleh mereka kaum Mujassimah. Kaum Mujassimah ini adalah kaum yang selalu mencari-cari ayat yang berhubungan dengan bahwa Allah itu punya jisim, begitu ya, punya bentuk, punya jasad yang tersusun dari kaki, ya, tangan, tubuh, ya, mulut dan seterusnya, ya, seperti itu. Kemudian mereka berpendapat bahwa Allah itu katanya ada di langit, ya. Allah itu di atas aras, Allah itu duduk di atas kursi, ya. Mengapa? Dalilnya karena wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah itu arasnya itu di atas air, seperti itu. Jadi Allah seakan-akan ya digambarkan adalah adzat yang duduk di atas tempat, gitu. Seperti istawa 'alal arsy, Allah menguasai aras, ya. Tapi dimaknai Allah itu berada di atas aras, seperti itu. Padahal istawa itu bermakna istaula, ya, mengatur. Artinya Allah mengatur lewat aras sebagai lambang kebesaran Allah. Allah mengatur dari atas aras itu, bukan Allah berarti ada di aras, seperti itu. Kemudian lagi tentang ayat yadullah fawqa aydihim itu tadi, ya. Jadi dimaknai tangan. Padahal tangan yang dimaksud bukan tangan seperti tangan kita. Karena ayat-ayat itu adalah termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Apa sih ayat mutasyabihat itu? Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang ada keserupaan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, seperti itu. Seperti kasih sayang, ya, seperti sifat Rahman, ya, seperti sifat Rahim. Itu adalah sifat-sifat makhluk juga, ya. Seperti kudrah, kekuasaan atau berkuasa, al-quwwatu kekuatan, kudrah kekuasaan, iradah kehendak, ya. Jadi semua itu adalah sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluk, begitu. Nah, orang-orang yang di hatinya ada keraguan dan kebimbangan selalu mencari-cari ayat yang berhubungan dengan itu, ya. Untuk apa? Untuk menyesatkan, ya, untuk menyesatkan golongan ahli sunnah wal jamaah supaya mereka banyak pengikutnya. Makanya mencari ayat dan hadis yang berhubungan dengan masalah menjelaskan ayat-ayat yang mutasyabihat atau hadis-hadis yang punya makna keserupaan dengan makhluk. Seperti apa yang telah saya katakan tadi, bahwa Allah itu tidak bertempat. Nah, silakan Anda cari dalam konsep Asy'ari, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan adatnya sendiri.
Lawan ya, lawan dari sifat qiyamuhu bi nafsihi itu adalah ihtiyajuhu ilal mahalli awil mukhassisi. Membutuhkannya Allah kepada yang memberi kepada tempat ya, atau kepada yang menentukan tempat, begitu. Itu sangatlah mustahil ya. Jadi itu adalah muhal sekali ya. Kalau Allah dikatakan butuh kepada tempat. Nah, kalau dikatakan Allah itu duduk di atas aras atau bertempat di aras, maka tertolak menurut paham konsep Imam Al-Asy'ari sebagai konsep tauhid yang diikuti oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, begitu ya. Kemudian lagi ya, yang berhubungan dengan wahwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah itu lebih dekat dari urat leher. Lalu dimaknai dengan Allah itu seakan-akan menempel. Allah itu ada di kita. Dan setiap kita itu, setiap diri kita masing-masing itu ada Allah katanya. Nah, begitu. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu ya, ayat yang saya tadi baca, yaitu Allah itu lebih dekat dari urat leher, itu maksudnya adalah ilmunya Allah ya, itu lebih dekat dari ilmunya kita untuk mengetahui diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud Allah itu dekat adalah kudrah dan iradahnya Allah tidak terlepas dengan kita. Ilmunya Allah meliputi ya segala makhluk. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi jangan salah paham ya, jangan Anda terkecoh, jangan Anda mau digoyahkan ya, mau disesatkan akidahnya oleh kaum-kaum yang selalu mengaku selalu mengaku paling hebat ya, mengaku paling ahli sunnah wal jamaah, karena dalil-dalilnya lengkap dalam Al-Quran, bahkan hafal ayat, surat ya, dan ayatnya keberapa, begitu sangat hafal mereka. Jangan Anda terpancing, jangan Anda terkecoh, jangan Anda mudah disesatkan oleh mereka, karena mereka itu adalah kaum yang sukanya mau menyesatkan orang lain ya, sukanya membid'ahkan orang lain. Jadi sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi katanya itu semuanya adalah sesat. Adalah sesat. Nah, oleh karena itu janganlah Anda itu terkecoh dengan mereka. Ya, sekian, semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Silakan ini dibagikan supaya masyarakat muslim dimanapun Anda berada selalu selalu berhati-hati. Jangan menafsirkan ayat sesuai dengan selera Anda. Jangan menafsirkan ayat menurut pendapat Anda. Semuanya sudah ada tafsirnya. Puluhan tafsir ya. Silakan dimutola'ah tafsir-tafsir itu dan diikuti mana yang lebih baik di antara penafsiran-penafsiran itu ya. Terutama yaitu tafsir bil ma'thur ya. Ya, atau tafsir yang mu'tabarah seperti itu. Artinya kalau Anda mengikuti penafsiran-penafsiran ulama, terutama ulama ahli sunnah wal jamaah, maka Anda akan selamat di dunia dan akhirat. Sekian ya, semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.